Halo semuanya, kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya pada orang tua yang memiliki balita. Ya, stunting. Sebenarnya, apa sih stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0-59 bulan dengan tinggi di bawah minus, stunting sedang dan berat, dan -3 stunting kronis diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Lalu, bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis bila prevalensi stunting dari 20%. Itu artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Dampak apa saja sih yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting pada anak dapat mempengaruhi kesehatan serta tumbuh kembangnya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tumbuh anak stunting mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya loh. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Di antaranya yaitu yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembangnya janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Begitu pula setelah si kecil lahir, 1000 hari pertama di kehidupannya sampai 2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Yang kedua, infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Dan terjadilah infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak. Sebab tidak semua ibu itu memahami makanan apa saja yang baik untuk tumbuh kembang buah hati dan seberapa banyak porsi yang harus diberikan kepada anak sesuai usianya. Yang ketiga, sanitasi yang buruk. Contohnya yaitu sulitnya sumber air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meningkatkan resiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau bisa kita sebut dengan cacingan. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan. Contohnya, pada hingga saat ini, di Indonesia masih banyak sekali terdapat daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Yang kelima, yaitu seperti apa ciri-ciri anak stunting. Nah, berikut ini dia ciri-ciri stunting pada anak. Yang pertama, tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kedua,
anak rentan mengalami gangguan pada tulang. Yang ketiga, mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang keempat, rentan mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya adalah pencegahan stunting. Langkah pencegahan stunting sangat perlu dilakukan. Apa sajakah caranya? Simak selengkapnya berikut ini. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Veronica Serbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman mengatakan, ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Dampingi ASI eksklusif dengan empasi sehat ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau empasi. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter. Terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Selanjutnya adalah selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Semoga informasi ini membantu para ibu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.